Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Hundi. Gimana kabar teman-teman? Hari ini semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin sangat baik. Baik, itu yang saya harapkan dari teman-teman. Dan mudah-mudahan semua sensasi yang dirasakan teman-teman dapat dikendalikan dengan sangat efektif ya. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak dirasa-rasakan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengurangi anxiety ya. Anxiety itu adalah rasa cemas berlebih, teman-teman ya. Sebetulnya rasa cemas itu wajar menurut saya pribadi ada di dalam diri manusia, tetapi ya standar saja, sewajarnya saja. Jangan dilebih-lebihkan. Nah, saya mengalami ini cukup lama sekali ya, rasa anxiety itu. Timbul was-was, cemas. Efeknya itu ada ke dalam tubuh kita ya dari anxiety itu. Seperti keringat dingin, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian pokoknya macam-macam lah, banyak. Ya, karena anxiety itu kan timbul secara mendadak ya. Kadang-kadang kita lagi enak, dia timbul. Kita lagi nggak enak, dia nambah timbul. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan membagikan caranya. Ya, sebetulnya bisa dikurangi, tapi tergantung pola teman-teman ya. Mau menguranginya, caranya, polanya seperti apa. Banyak cara dan banyak pola sebetulnya teman-teman ya. Tinggal bagaimana kita mencocokkan gitu kan. Mencari yang cocok, pola itu seperti apa. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips untuk mengurangi anxiety, ya rasa cemas berlebih yang ada di dalam tubuh kita ataupun di dalam perasaan kita. Nah, apa saja? Tetapi sebelum itu silahkan kepada teman-teman yang belum mensubscribe video saya, silahkan disubscribe dulu, kemudian di like, bunyikan loncengnya teng 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 seperti itu ya. Kemudian yang belum mengikuti IG saya, silahkan ikuti IG saya, IG-nya @tupairumpun_IG. Oke, lanjut ya videonya. Nah, yang pertama adalah pola ibadah. Ya. Nah, untuk mengurangi anxiety itu, pola ibadah kita distabilkan, ditingkatkan. Ya. Dulu saya sebelum kena anxiety ini, pola ibadah saya sangat kacau, teman-teman. Terbengkalai sekali ya. Saya yang namanya sholat 5 waktu itu kadang lupa-lupa ingat gitu kan. Ada yang dilaksanakan, ada yang enggak, bahkan ya ada yang enggak sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, tetapi setelah kena anxiety ini, ya sedikit demi sedikit saya rubah tuh pola ibadah saya. Ya, yang tadinya semerawut gitu kan, saya perbaiki. Yang 5 waktunya diperbaiki, sebelum 5 waktunya diperbaiki. Nah, kemudian setelah 5 waktu, coba kita belajar berzikir dulu, baca istighfar dulu, kemudian subhanallah gitu kan, memuji keagungan Tuhan, terus kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat Al-Ikhlas ya, seperti itu. Tetapi dengan niatan kita ikhlas untuk mengerjakan itu ya. Ikhlas semata-mata itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian sholat malamnya dijalankan, sholat tahajud, sholat hajat, kemudian sholat taubatnya silahkan perbaiki. Kemudian waktu siang harinya, paginya sholat duhanya dijalankan ya. Itu apa ya, sikap batin kita ya, pola ibadah kita, batin kita lebih didekatkan lagi kepada yang maha kuasa ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah sering rekreasi atau piknik ya. Rekreasi dan piknik ini sebetulnya mengurangi anxiety kita ya. Saya pribadi, teman-teman, ketika terpuruk itu kan tidak berani keluar ya, tidak berani keluar rumah, ketemu orang takut, kemudian gimana takut ya, serba salah dan sebagainya. Nah, sedikit-sedikit saya pelajari itu. Saya keluar rumah. Kemudian saya rekreasi, piknik, banyak hiburan ya. Ya, seperti itu. Nah, sensasi itu bisa dikurangi kalau kita banyak rekreasi, keluar ya, kemudian cari suasana baru seperti itu kan, piknik, hiburan dan sebagainya. Nah, itu akan mengurangi rasa cemas kita, rasa was-was kita. Coba aja teman-teman cari yang terdekat dulu. Kalau misalkan teman-teman belum bisa
kepada yang jauh ataupun ke tempat yang jauh, ya silahkan ke yang terdekat dulu, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah perbanyak bergaul dengan teman-teman, keluarga, kemudian teman sejawat kita, sahabat-sahabat kita, ya. Itu. Misalkan teman-teman belum bisa keluar rumah, coba ngobrol sama keluarga, ya. Perbanyak bergaul dengan teman, keluar rumah, seperti itu, ya. Nanti kan sensasinya akan kalah tuh sama obrolan-obrolan kita, ya. Seperti itu, sama obrolan kita itu kalah, ya. Kita lebih banyak mengobrol, ya berarti NC kita itu yang ada di dalam tubuh kita itu akan berkurang, ya, seperti itu. Nah, perbanyak bergaul dengan teman-teman, ya, sahabat, keluarga, kemudian ya dengan siapa kayak, yang penting kita bisa bergaul gitu kan, seperti itu. Nah, yang keempat yang keempat ini adalah tekuni hobi, ya. Hobi teman-teman itu seperti apa, ya? Hobi teman-teman itu apa? Coba aja tuh tekuni gitu kan. Kalau misalkan teman-teman hobinya mancing, ya, ada kan mancing, ya, silakan hari Minggu sempatkan mancing, bawa joran panjang gitu kan, bawa keluarga, tidak menjadi masalah, ya, seperti itu. Kan enak tuh sambil mancing, sambil hiburan, ya, dapat ikannya digoreng di rumah, ya, seperti itu. Ya, kalau misalkan kita dengan seperti itu hobinya, hobi mancing, ya terusin. Kemudian ada hobinya travel, ya coba aja laksanakan. Sanggup tidak kita untuk travel? Ya lama-lama kan NC itu berkurang setelah kita melakukan hobi kita. Saya pribadi teman-teman, ya, saya hobinya itu adalah bermain game, ya. Saya gamenya itu adalah PS2, ya. Tetapi ini jangan ditiru, ya, karena memang ini hobi saya, ya. Saya ditekuni itu, kadang saya tidak lama sih, kadang 1 jam udah selesai gitu kan, tetapi tidak setiap hari, ya. Kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali gitu kan, seperti itu, ya. Jadi hobi ini dilanjutkan gitu kan, dilanjutkan, nggak apa-apa. Kemudian yang hobi hobi ngeband, bermusik, ya lanjutkan. Kemudian hobinya apalagi, motor, kemudian hobi macam-macam, banyak hobi, itu dilanjutkan, ya. Jangan sampai hobi kita itu terpendam. Jangan hobi selingkuh aja teman-teman, ya. Kalau hobi selingkuh dijauhi dulu gitu kan. Ini mah hobinya yang biasa-biasa, yang standar-standar, ya. Hobi melukis ya melukis, hobi menulis ya menulis gitu kan. Standar-standar aja dulu gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahagiakan hati kita, ya. Usahakan kita selalu bahagia, tersenyum. Ya, jangan terlalu berpikir penyakit gitu kan. Kita jangan terlalu berpikir was-was. Kita jangan terlalu berpikir tentang sensasi, ya. Sesekali bahagiakan hati. Minimal 5 menit kita bahagia. Bagaimana cara bahagia? Dengan yang saya sebutkan tadi, ya. Bisa liburan, kemudian bisa apa aja, ya, seperti itu, ya. Karena apa? Semakin kita bahagia, anxiety itu akan semakin cepat berkurang gitu kan. Nanti timbulnya jarang-jarang, sedikit-sedikit gitu. Tidak menyelinap tiap hari di dalam tubuh kita, ya. Sedikit-sedikit aja anxiety itu akan ada gitu kan. Nah, seperti itu. Bahagiakan hati, banyak senyum. Kemudian ya tertawa boleh, ya, tapi jangan terlalu. Kalau tertawa terlalu itu biasanya ke perut sakit gitu kan. Jangan yang punya lambung gitu kan. Yang tidak punya lambung pun kalau tertawa kan sakit, ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah jangan mengucapkan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang mendownkan teman-teman, ya. Contoh kalimat-kalimat yang mendownkan teman-teman itu, yuk. Kapan saya sembuh? Kenapa saya masih sakit? Kemudian yang lain udah sembuh kok saya belum. Nah, kalimat-kalimat itu justru akan lebih memperparah suasana teman-teman. Ya, misalkan sakit di sini nih. Emang kita yang punya penyakit NC itu parnoan, ya, sakit di sini. Oh, kenapa saya sakit ini? Terus didalami gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman didalami itu, ya, si NC itu akan makin betah di situ. Ya, lama-lama akan ada yang lain.
lama-lama timbul yang lain. Coba kalau misalkan stigmanya di rumah, saya sembuh hari ini, gitu kan, saya sehat hari ini, saya sudah senang hari ini, saya bahagia hari ini. Seperti itu. Afirmasi ini diucapkan pada pagi hari, teman-teman. Ya, jadi jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itulah. Ya, kapan saya sembuh? Kok saya masih seperti ini? Kemudian, kok saya masih begini? Saya udah berobat tapi kok belum sembuh. Nah, kalimat-kalimat itu jangan sampai terucap kalau bisa. Ya, yang standar-standar aja gitu kan. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Seperti itu. Ya. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Karena apa? NC itu menurut saya pribadi butuh teman ya. Butuh teman untuk berbicara, kemudian butuh teman untuk mencurahkan apa yang dirasakan oleh teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin sharing dengan saya, mangga ya. Hanya untuk mengurangi NC saja gitu kan. Karena apa? Ya, NC itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oke? Ya, pokoknya cepat keluar dari NC. Salam sembuh dari saya. Dari Sehundi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.